Halo, apa kabar? Salam jumpa saudara. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Akhiri masa jabatan, George Hadjo beri pesan maksimalkan penanganan air bersih di Kota Kupang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara resmi pertemuan AMMTC di Labuan Bajo. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan angin kencang masih terus terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa hari ke depan. Ya, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya Dina Pova, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan berita utama. Saudara penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjo, secara resmi menyampaikan dirinya tak lagi diperpanjang sebagai penjabat Wali Kota Kupang untuk 1 tahun ke depan. Kendati demikian, dirinya menitipkan persoalan air bersih kepada penjabat Wali Kota yang baru. Penjabat Wali Kota Kupang George Hadjo mengaku dirinya tidak lagi diperpanjang sebagai penjabat Wali Kota Kupang 1 tahun ke depan. George Hadjo akan mengakhiri masa tugasnya sebagai penjabat Wali Kota Kupang hingga tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan informasi yang diterima, posisi penjabat Wali Kota Kupang akan diisi oleh Sekda Kota Kupang Fahren Sifunai. Kepada TVRI, George Hadjo menyampaikan persoalan air bersih masih menjadi permasalahan serius di Kota Kupang. Dirinya berpesan kepada PJ Wali Kota yang baru untuk memaksimalkan penanganan air bersih serta berfokus meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengawal secara sungguh-sungguh tentang penyediaan air bersih, karena air bersih ini tinggal ini satu tahap ini kalau Pak Sekda serius, ini peletakan batu pertama untuk air laut jadi air tawar. Dan itu artinya mimpi masyarakat Kota Kupang berpuluh tahun ini bisa diselesaikan dalam ini tahun depan sudah bisa masyarakat rasakan. Terus yang kali dendeng, air tidak lagi mengalir ke laut percuma tetapi dimanfaatkan oleh di darat. Itu kan maksudnya Tuhan Allah tuh begitu, toh yang di darat lu manfaatkan secara optimal, jangan dibuang-buang. Begitu. Terus yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Sebenarnya peningkatan sumber manusia ini ada untuk sumber daya manusia yang kita persiapkan ke depan itu mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP kita kunci di situ. Terus peningkatan sumber daya manusia di aparatur, baik itu PTT, ASN, itu dipersiapkan semua. Di akhir masa jabatannya, George Hadjo melakukan kunjungan ke beberapa tokoh agama yang ada di Kota Kupang, salah satunya melakukan audiensi bersama Uskup Agung Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang mengatakan, selama menjabat George Hadjo telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sebagai pejabat wali kota, dia sudah melaksanakan apa yang ditugaskan kepada dia. Yang paling utama dia membangun satu hubungan jembatan dengan masyarakat supaya masyarakat bisa melihat bersama-sama dengan pemerintah Kota Kupang untuk maju, ya, dari UMKM, yaitu kebersihan, untuk pengembangan orang-orang muda, pengembangan budaya-budaya setempat supaya orang-orang yang muda itu tidak melupakan itu local wisdom. Dan ini Pak George ini dia mengembangkan itu dalam kesederhanaannya. Dia sudah menggerakkan juga kota Kupang karena dia tidak mungkin membuat sesuatu yang lebih hebat karena dia hanya pejabat sementara untuk itu. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara resmi pertemuan The 17th Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC. Presiden mengajak ASEAN untuk berkolaborasi tangani kejahatan lintas batas. Di tengah dinamika global, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh negara sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk mengatasi kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat membuka secara resmi AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Agustus 2023 secara daring. Presiden Joko Widodo menyoroti bahwa dengan kemajuan teknologi, kejahatan lintas negara semakin meningkat. Presiden menekankan harus adanya penanganan yang adaptif, khususnya terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan perdagangan narkotika. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks, sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Menjawab penekanan Presiden dalam pemberantasan tindak kejahatan lintas batas, Kepolisian Republik Indonesia beberapa waktu lalu telah menangkap ratusan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya, Saudara, penyelenggaraan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membawa dampak positif bagi masyarakat lokal Labuan Bajo, khususnya bagi para pelaku UMKM. Penyelenggaraan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Kegiatan yang mendatangkan delegasi dari negara ASEAN tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM. Terjadi peningkatan pendapatan lewat kegiatan AMMTC ke-17. Masyarakat berharap pemerintah Indonesia terus menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi pertemuan atau event pemerintah sehingga dapat mendukung pertumbuhan UMKM dan pariwisata berkelanjutan. Jadi kuliner Kampung Ujung ini salah satu kuliner sentral kuliner untuk Labuan Bajo. Jadi kami merasa bangga sekali selama ASEAN ini kami merasa bahwa kami hidup kembali. Ya, karena ini sangat menguntungkan untuk para pelaku UMKM di Labuan Bajo, khususnya kami ya pelaku-pelaku usaha kecil. Kami sangat senang dan bersukacita dengan adanya kegiatan pertemuan kenegaraan seperti ini, polisi ASEAN-nya. Setidak-tidaknya bisa memberikan hiburan dan juga memberikan peluang bagi masyarakat kecil untuk bisa mempromosikan segala macam usahanya, termasuk juga untuk penggunaan yang ada di NTT. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, rangkaian kegiatan The 17th Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dimulai dengan penyambutan para tamu delegasi yang menampilkan parade marching band Taruna-Taruni Akpol, dan penyambutan tersebut berlangsung meriah sehingga menarik perhatian masyarakat dan wisatawan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambut para tamu delegasi AMMTC ke-17 dengan menyaksikan atraksi parade marching band yang dibawakan oleh para taruna-taruni Akademi Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo pada Minggu 20 Agustus 2023. Penyambutan ini menjadi rangkaian kegiatan pertama dalam AMMTC ke-17. Nampak para tamu delegasi ASEAN begitu takjub menyaksikan atraksi parade taruna-taruni Akpol yang menampilkan kirap drum korps pelopor cendrawasih dan 3 buah lagu. Penyambutan para tamu delegasi semakin meriah dengan adanya penampilan budaya masyarakat lokal seperti penampilan tarian caci khas Manggarai dan penampilan beragam budaya lokal Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya tamu delegasi, namun masyarakat dan wisatawan pun ikut menyaksikan pementasan yang menjadi magnet baru dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan angin kencang dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam masih akan melanda di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari ke depan. Angin kencang ini dipicu perbedaan tekanan di mana belahan bumi utara terjadi tekanan rendah, sementara di belahan bumi selatan terjadi tekanan tinggi. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur diprediksi masih dilanda angin kencang. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Niputu Nonik Pratiwi mengatakan angin kencang dengan kecepatan 25 knot atau 20 hingga 50 km per jam ini diperkirakan akan terjadi di Pulau Timur, yakni Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pulau Sabu, Pulau Rote, Pulau Sumba, dan sebagian wilayah Manggarai Barat. Angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan perbedaan tekanan, di mana belahan bumi utara terjadi tekanan rendah, sementara di belahan bumi selatan di NTT terjadi tekanan tinggi. Sifat angin itu bergerak dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Diperkirakan angin kencang ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Karena posisi matahari sekarang ini lagi di belahan bumi utara, sehingga dengan posisi matahari berada di sana, suhu di belahan bumi utara itu dia lebih panas daripada suhu di belahan bumi selatan. NTT itu kan di belahan bumi selatan. Karena suhu di sana di BBU itu lebih panas, dia akan berbanding terbalik dengan tekanan. Tekanan di belahan bumi utara dia akan lebih rendah, sedangkan tekanan di belahan bumi selatan itu dia lebih tinggi. Nah, sifatnya angin dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena posisi NTT, terutama kita yang berada di wilayah paling selatan seperti Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, sehingga kita yang paling mendapatkan angin kencang yang dari wilayah belahan bumi selatan ini. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang meminta agar masyarakat untuk mewaspadai angin kencang bersifat kering di musim kemarau yang berpotensi menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kendati terjadi angin kencang dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari terakhir ini, namun aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bolok Kabupaten Kupang berjalan normal. Ada 3 lintasan yang dibuka hari ini, yakni lintas Kupang Rote, Kupang Sabu, Kupang Aimere, dan Waingapo. Dalam beberapa hari terakhir ini, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dilanda angin kencang. Berdasarkan data dari BMKG, kecepatan angin berkisar 20 hingga 50 km per jam. Walau terjadi angin kencang, namun aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kabupaten Kupang berjalan normal. Berdasarkan pantauan, di Pelabuhan Bolok, aktivitas penyeberangan berjalan seperti biasa. Puluhan penumpang tujuan berbagai lintasan di Nusa Tenggara Timur terlihat mengantri untuk membeli tiket di loket yang disediakan. Selain penumpang, puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 juga terlihat antri menunggu giliran untuk masuk ke dalam kapal. Berdasarkan informasi dari petugas, untuk hari ini Senin 19 Agustus 2023, pihak ASDP membuka sedikitnya 3 lintasan penyeberangan.
Lintasan itu masing-masing Kupang Rote dan Kupang Sabu berangkat pada pagi hari, sementara lintasan Kupang Aimere dan Sumba berangkat pada siang hari. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Pabrik es di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau TPI di Kelurahan Ama Garapati, Kecamatan Larantuka merupakan sarana perikanan bantuan negara Jepang tahun 2004 kepada masyarakat Flores Timur. Namun, pabrik es ini tidak bisa dimanfaatkan lagi karena dalam kondisi rusak. Ketua Nelayan Pool and Line Larantuka Julius Paru menjelaskan pabrik es TPI Ama Garapati ini dibiarkan dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki hampir 2 tahun terakhir. Kondisi kerusakan pabrik es di TPI ini tentunya sangat berdampak pada nelayan dan para pegiat ikan kesulitan mendapatkan pasokan es sebagai bahan dasar pengawetan hasil tangkapan nelayan. Tidak beroperasinya pabrik es tersebut, maka para nelayan dan pengusaha ikan di Larantuka terpaksa harus memesan es balok dari perusahaan ikan lain dengan kapasitas olahannya pun sangat terbatas atau kurang dari kuota kebutuhan para nelayan. Julius Paru pun menuturkan informasi yang diperoleh, upaya perbaikan mesin pendingin dalam pabrik es TPI ini telah dikucurkan anggaran melalui APBN tahun anggaran 2023. Namun hingga saat ini pun upaya perbaikan belum juga kelihatan, sehingga rumah pabrik es pun masih dalam kondisi tergembok. Dan informasi yang kami dengar bahwa untuk sementara ini belum bisa digunakan. Soal hal teknis apa yang menjadi kendala bagi kami teman-teman belum mencari tahu sampai di situ. Tapi kalau mau jujur, kami teman-teman nelayan sangat berharap sehingga pabrik es ini bisa dijalankan sesuai dengan keadaan pertama waktu ketika penyerahan Jepang ke pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Flores Timur sebagai daerah otonomi penerima bantuan. Itu yang pertama. Kemudian soal keterbelangsungan ini sangat menunjang kami teman-teman khususnya Polanain. Nah, selain pengepul-pengepul ikan kecil seperti lempara, kemudian penges-penges. Nah, ada bagian lain bagi kami adalah kepentingan ini jangan sampai berbenturan. Nah, dalam hal ini bahwa kepentingan tentang stok es ini apakah dia mumpuni atau tidak. Nah, akhir-akhir ini kan kami teman-teman merasa bahwa tingkat kesulitan terhadap es sebagai salah satu sarana bantuan buat kami untuk bagaimana ikan itu tetap awet. Nah, ternyata kami sangat kesulitan. Untuk diketahui, TPI Ama Garapati Larantuka ini telah berpindah tangan penguasaannya. Di masa sebelumnya dikuasai oleh Pemda Flores Timur, namun sejak tahun 2021, TPI Ama Garapati diserahkan kepada Pemprov NTT. Para tenaga kerja di TPI Ama Garapati pun dirumahkan sehingga tidak ada aktivitas yang nampak di areal TPI Ama Garapati, termasuk kegiatan pengolahan es di pabrik es TPI. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, dalam upaya kolaboratif penanganan stunting di Kecamatan Semau, Puskesmas Uitau bersama lintas sektor langsung turun ke setiap posyandu dan memastikan tidak ada anak bayi dan balita yang terlewatkan untuk mendapatkan pelayanan. Selama bulan penimbangan Agustus 2023, berbagai upaya dilakukan untuk menangani stunting di Kecamatan Semau. Salah satunya adalah melalui upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai lintas sektor untuk bersama-sama turun ke setiap posyandu guna memastikan semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan. Kepala Puskesmas Uitau, Henggra Simanjuntak mengatakan, sebelum bulan penimbangan Agustus 2023, Puskesmas Uitau bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, dan Polri telah berkomitmen agar selama bulan penimbangan, semua anak dibawa ke posyandu. Dan mendukung komitmen tersebut dilakukan aksi kolaboratif. Sehingga dalam aksi kolaboratif selama bulan penimbangan, Puskesmas bersama pemerintah kecamatan langsung turun ke setiap posyandu di 8 desa
desa di Kecamatan Semau. Dan untuk memastikan semua anak harus mendapatkan pelayanan, baik itu penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran tinggi badan. Hal-hal tersebut dilakukan karena merupakan indikator penentu bayi balita dikategorikan stunting atau tidak. Kemarin kita masuk di bulan Agustus, bulan penimbangan, kita memang sudah ada rapat pemantapan di bulan Juli, yaitu yang melibatkan lintas sektor, kecamatan, kepolisian, babinsa, kepala desa, bahwa semua yang termasuk dalam lintas sektor kita sudah rapat teman-teman di puskesmas, dan kita sepakat bahwa bulan penimbangan itu lintas sektor harus hadir bersama-sama dengan tenaga kesehatan dalam bulan penimbangan di masing-masing posyandu. Sementara itu, Camat Semau Yoel Laitabun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa selama bulan penimbangan pemerintah kecamatan bersama Puskesmas Uitao dan pemerintah desa memastikan semua bayi dan balita di setiap desa mendapatkan pelayanan di posyandu. Saat melakukan kunjungan, pemerintah kecamatan memberikan motivasi kepada orang tua bayi dan balita mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi bayi balita guna mencegah stunting. Bulan Agustus untuk program dalam hal kita melakukan stunting ini, kita Kecamatan Semau terus bekerja sama dengan semua lintas sektor. Yang kita lakukan atau rapat-rapat koordinasi baik puskesmas, para kepala desa dan semua lintas sektor untuk kita mendukung. Diharapkan upaya kolaboratif selama bulan penimbangan Agustus 2023 ini bisa menurunkan stunting di Kecamatan Semau. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara Kodim 1605 Belu melalui Kartika Chandra Kirana, cabang 16 Kodim 1605 Belu, membekali anak siswa dengan kursus komputer gratis. Kursus ini diharapkan mampu mengembangkan potensi serta SDM unggul bagi generasi penerus di tapal batas negara RI RDTL. Beginilah suasana kursus komputer bagi anak sekolah yang diinisiasi oleh Persid Kartika Chandra Kirana, cabang 16 Kodim 1605 Belu. Program ini menyasar anak-anak dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dilaksanakan 2 kali seminggu di luar jam sekolah dan bertempat di Makokodim 1605 Belu. Siswa diajarkan materi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, serta program coding dalam beberapa tahapan. Tujuannya agar siswa semakin memahami fungsi serta menjalankan program secara baik, sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi serta mewujudkan SDM unggul di era digital. Selain diajarkan program, para siswa pun dilatih untuk bijak menggunakan media digital secara baik, seperti cara menggunakan media sosial. Nantinya, para siswa yang telah lulus kursus akan mendapatkan sertifikat dari pihak penyelenggara. Selain itu, pihak Persid Kodim Belu secara bertahap akan memperluas program ini bagi para siswa. Senang tidak ikut kursus komputer yang diberikan ini? Sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Sudah lama kok ada ikut kursus kayak gini? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu kan? Dia punya materi apa saja? Ada karben kopi, itu san dan motor. Itu membuat list atau daftar harian, membuat bagan ketua kelas, yang termasuk proses kupu-kupu, dengan membuat diagram matematika. Program ini sebetulnya diinisiasi dari Ketua Persid. Kami dengan keterbatasan sarana, untuk sementara ini kami sasarannya baru dengan anak-anak dari anggota Kodim 1605 Belu, dan
dengan keterbatasan laptop yang dimiliki, ya hanya yang ikut ini yang sudah memiliki. Ini untuk memberikan pembekalan bagi anak-anak SMA, SMP untuk kedepannya, karena di era digital ini semua syarat-syarat yang harus dimiliki itu mensyaratkan bisa komputer. Kursus ini diberikan secara gratis dan bertahap bagi anak dari beberapa satuan pendidikan dengan harapan bisa mengasah keterampilan dan kemampuan program komputer. Melalui kursus ini diharapkan dapat melahirkan generasi unggul di era digital. Dari Kabupaten Belu, Antri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, seorang lansia 100 tahun di Desa Uitau, Kecamatan Semau, dilayani perekaman KTP oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di kediamannya. Beginilah suasana perekaman KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Kupang terhadap seorang lansia berusia 100 tahun di Desa Uitau, Kecamatan Semau. Tim dari Dispenduk Capil langsung turun ke rumah lansia ini dan melakukan perekaman KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Julius Taklal mengatakan dalam upaya pemenuhan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Kupang, Dispenduk Capil saat ini menerapkan program pelayanan Lais Manekat. Salah satu bentuk pelayanan Lais Manekat adalah langsung turun ke rumah warga yang tidak mampu datang ke pusat layanan yang telah disiapkan. Salah satunya adalah pelayanan bagi seorang lansia berusia 100 tahun bernama Samalina Kolan Lais Kodat. Pelayanan ini dilakukan langsung di rumah karena beberapa bulan yang lalu Dispenduk Capil melakukan pelayanan di Desa Otan, Kecamatan Semau. Tetapi lansia Samalina tidak bisa datang untuk mendapatkan pelayanan karena faktor usia dan juga jarak. Sehingga sebelum melanjutkan pelayanan ke Kecamatan Semau, Dispenduk Capil melakukan pelayanan langsung ke rumah lansia Samalina Kolan Lais Kodat. Ditambahkan pelayanan seperti ini akan terus dilakukan bagi masyarakat Kabupaten Kupang, karena masih banyak warga yang belum memiliki KTP. Contohnya adalah lansia Samalina Kolan Lais Kodat. Dan kendati akan berusia 100 tahun pada tanggal 19 September 2023, tetapi belum memiliki adminduk yang lengkap. Untuk itu, upaya pendekatan pelayanan adminduk ini akan terus dilakukan bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Pagi ini saya dengan tim ketika kami bergerak dari Hanzisi menuju ke Semau Selatan, kami mampir untuk melakukan perekaman terhadap Oma yang nantinya pada tanggal 19 September 2023 ini Oma genap 100 tahun. Ini sesuai dokumen yang tercatat di gereja dan itu tidak bisa terbantahkan, dan karena itu Oma ini juga punya hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui program Lais Manekat atau melayani kasih. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, usai jeda pariwara berikut, sejumlah informasi menarik dan traktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kecamatan Molo Tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba pada pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepada TVRI, Yeri Sanam, Camat Molo Tengah menjelaskan bahwa berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 telah disiapkan untuk ikut berpartisipasi dan bersaing pada lomba dalam rangkaian pameran pembangunan tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pihaknya menggelar aneka lomba antar desa,
Perlombaan tersebut antara lain lomba meramu makanan tradisional dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa menjadi makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi. Diharapkan setelah penutupan pameran HUT RI ke-78 tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Molo Tengah dapat keluar sebagai pemenang. Antar desa yang pameran itu mengisi berbagai produk kerajinan dari masyarakat desa dan olahan-olahan makanan ringan dari semua desa yang ada dipamerkan di dalam pameran. Saya sekarang berada di salah satu stand, yaitu stand Desa Olbubuk. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan kesenian, juga ada bonek antar tingkat SD dan dewasa, itu antar SD SMK yang kami lakukan. Ada kegiatan perlombaan masak bahan olahan penghulak makanan lokal yang menunya bagaimana kami bisa untuk memberikan motivasi kepada tim penggerak PKK dalam rangka untuk mengolah makanan yang ada potensi yang ada di desa menjadi bahan makanan lokal yang Ia menambahkan kesibukan masyarakat usai kegiatan perayaan HUT RI ke-78 di desa sangat banyak. Apalagi memasuki musim kemarau sehingga masyarakat sulit untuk dihimpun kembali jika sudah mulai aktivitas di kebun. Pihaknya memanfaatkan waktu untuk melanjutkan kegiatan lomba sebagai persiapan mengikuti pameran tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, ibu rumah tangga di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur turut berpartisipasi dalam kompetisi Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan juga Aman atau B2SA yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Flores Timur. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Waibalun, Benedikta Urebalun, kepada TVRI menjelaskan, kegiatan ini diadakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 sekaligus memperkenalkan menu B2SA kepada masyarakat. Menu dengan bahan utamanya adalah olahan pangan lokal. Perlombaan ini digelar selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah Kelurahan Waibalun. Angka stunting di kelurahan ini sebanyak 16 kasus yang kini sedang dalam penanganan baik dari pemerintah secara hierarkis, para nakes dan segenap pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Diharapkan lewat perlombaan B2SA ini, informasi tentang makanan bergizi seimbang dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai asupan nutrisi yang tepat untuk keluarga, maka gilirannya angka stunting di Kelurahan Waibalun dapat ditekan sesuai target. Dan kami hari ini dalam rangka 17 Agustus kami bekerjasama dengan panitia, kami melaksanakan kegiatan lomba B2SA ini, masak makanan lokal, pangan lokal. B2SA itu adalah beragam, ya, bergizi, seimbang dan aman. Stunting kami di sini ada 16. Sekarang sebentar ada pemberian makanan tambahan juga. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Waibalun, Benedikta Urebalun pun memberikan apresiasi dan penghargaan atas partisipasi dan dukungan dari segenap ibu rumah tangga di setiap RW yang ikut ambil bagian dalam perlombaan ini. Komitmen bersama ini diharapkan senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga melalui sajian menu makanan pangan lokal, cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi keluarga. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, Kabupaten Manggarai Timur kaya akan destinasi wisata baik alam dan budaya. Salah satunya Pantai Nangarawa yang terletak di Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba. Objek wisata ini menyimpan pesona alam indah yang tak kalah menarik dari destinasi wisata lainnya di Flores Timur. Flores memang memiliki eksotisme alam yang luar biasa indahnya. Dari ujung ke ujung dan pesisir pulau, hampir semua panoramanya eksotis. Manggarai Timur adalah salah satu surga masa depan pariwisata di Flores.
Kawasan dengan panjang garis pantai sekitar 50 km ini membentang dari Waemusur hingga Waewole, memiliki potensi wisata bahari andalan. Meski belum diresmikan menjadi tempat wisata seluruhnya, beberapa titik pantai selatan Manggarai Timur bisa menjadi daya tarik yang sangat istimewa bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Salah satunya adalah Pantai Nangarawa. Pantai Nangarawa berada di Kampung Nangarawa, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pantai Nangarawa adalah satu dari sekian pantai berpasir putih bersih yang memiliki panorama istimewa. Hamparan pasir putih, deburan ombak, dan air laut yang jernih akan menyambut siapa saja yang datang di Pantai Nangarawa. Selain pasir putih yang indah, di Pantai Nangarawa juga pengunjung dapat menikmati sunrise dan sunset. Di lokasi Pantai Nangarawa juga ada potensi wisata lain, seperti padang yang membentang luas di atas bukit Pantai Nangarawa. Padang ini disebut masyarakat sekitar dengan Padang Savana Podasambi. Sejauh ini, pengunjung yang datang ke Pantai Nangarawa tidak hanya berasal dari Kabupaten Manggarai Timur. Beberapa pengunjung datang dari Ruteng, Bajawa, hingga Ende. Beberapa wisatawan mancanegara bahkan kerap terlihat datang menikmati keindahan alam di pantai ini untuk berjemur dan berselancar atau surfing. Beberapa wisatawan mancanegara mengaku ombak yang cukup tinggi di Pantai Nangarawa adalah salah satu yang terbaik di Flores dan memberi tantangan sendiri bagi para peselancar. Dari Manggarai Timur, Paul Tengko, TVRI NTT. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Selain bola kaki, kini Kabupaten Ngada mulai melirik olahraga voli sebagai ajang menciptakan pemain profesional. Walaupun sarana olahraga belum memadai, tetapi tidak mengurangi semangat pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam turnamen Aimere Cup yang baru pertama kali diselenggarakan. Turnamen Aimere Cup merupakan ajang pencarian bakat bagi pemain muda demi menghasilkan bibit pemain handal di cabang olahraga voli bagi Kabupaten Ngada. Hal ini merupakan langkah awal pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan pemain profesional di kemudian hari. Pertandingan yang dilakukan di malam hari ini mendapatkan perhatian masyarakat pecinta bola voli. Mereka memberikan dukungan bagi tim kesayangan masing-masing agar bisa tampil maksimal dan memperlihatkan kemampuan terbaik untuk meraih nilai terbaik. Ajang ini sekaligus menjadi hiburan menarik bagi masyarakat. Salah satu anggota Komisi Wasit Versianus Ado menjelaskan bahwa pembenahan sarana olahraga voli sangat penting sesuai standar PBVSI sehingga pemain dapat dibiasakan dengan standar yang ada. Dengan demikian, lebih meningkatkan kemampuan diri agar kedepannya olahraga voli menjadi andalan Kabupaten. Ada hal-hal lain yang menjadi potensi besar sesungguhnya. Terus ada pembinaan tim yang belum maksimal, banyak tim yang berpartisipasi bukan saja dari dalam kabupaten, bahkan didatangkan dari luar kabupaten. Tetapi itu saja, persaingannya masih belum nampak. Ada tim yang datang dengan kualitas permainan yang sangat menonjol, bagus, dengan teknik-teknik yang luar biasa, mulai profesional. Ada tim yang biasa-biasa saja. Di sini mungkin perlu sentuhan-sentuhan langsung dari pemangku kepentingan untuk bisa membina terutama pemain-pemain muda yang harus mendapat perhatian.
Masyarakat tidak hanya diikuti oleh tim voli yang ada di Kabupaten Ngada, tetapi juga diminati oleh tim voli dari Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ede. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nudu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Anina Kmova. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.